Ya, teman-teman, ini ada pertanyaan dari teman kita ya, dari AY7203 nih. Pertanyaan di luar saham yang dibahas saat publis di channel harga wajar CM titik-titik dan real harga 1000 dikali 3. Boleh info mendapat harga 1000-nya di rumus atau kalkulasinya dari mana ya? Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Saya kasih tanda lope dulu ya. Oke, teman-teman, baik. Kita akan membahas emiten yang dibahas ini ya. Nah, teman-teman, kalau teman perhatikan di channel saya sudah dibahas ya, ini tanggal 18/04/25, artinya bulan April tahun 2025. Silahkan cek aja teman-teman ya, untuk harga wajar real ya, berdasarkan yang saya bahas teman-teman. Silahkan teman diperiksa dulu untuk videonya. Bagi yang belum tahu kan, kalau teman kita sudah tahu gitu ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Lanjut teman-teman, bila teman-teman ingin tahu ini angka 3 dan angka 1000 dari mana, EPS ini dibikin otomatis dari broker yang saya punya teman-teman ya. Brokernya ini namanya nih teman-teman ya. Silahkan teman-teman kalau yang punya brokernya. Dan 1000-nya didapat dari mana? Perhatikan teman-teman di Pundacat. Ya, ini adalah Pundacat. Pundacat itu adalah fasilitas yang diberikan kepada user-user yang bergabung dengan yang saya punya ini kan di sini. Nah, ini cara settingnya sudah saya kasih tahu teman-teman ya. Silahkan teman-teman cari di video YouTube saya teman-teman tentang istilahnya cara mengatur untuk Pundacatnya. Nah, ini 1000 adalah otomatis dibikin sama yang empunya broker. Jadi teman-teman mau ini kan real teman-teman, silahkan teman-teman kalau Sido, BBRI ataupun RALS gitu dan lain sebagainya. Semuanya sudah dibikin. Ini ada namanya PE rasio tengah-tengah atau PE rasio rata-rata, teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, bila teman-teman ingin menghitung PE rasio, yaitu harus punya PE rasio rata-rata selama 3 tahun ya. Maka dibentuklah sama si yang punya broker ini cara menghitung harga wajar itu berdasarkan rumus PE rasio rata-rata selama 3 tahun dikalikan dengan EPS ya, EPS untuk TTM tahun yang sekarang. Cuman syarat dari saya itu harus 3 tahun, minimal 3 tahun. Kalau yang baru IPO 2 sampai 3 2 tahun sampai 1 sampai 2 tahun mungkin dihitungnya harga wajar berdasarkan PE rasio ataupun PBP sementara teman-teman. Tapi kalau sudah 3 tahun saya nyatakan ini segini gitu teman-teman ya. Nah, itulah cara menerapkan 1000 itu dari sini teman-teman, dari PE rasio rata-rata yang dibuat. Sekali lagi, PE rasio rata-rata yang dibuat sama yang empunya broker ini sebagai fasilitas untuk user-user yang mempunyai di broker ini, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi 1000 sama angka 3 itu untuk EPS ya. Itu dibentuk dari yang namanya broker yang punya saya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu mungkin jawaban dari saya ya. Adapun kalau mereka cara menghitungnya, mereka punya kalkulasi sendiri dan punya yang namanya istilahnya rumus-rumus lah teman-teman ya. Mereka gabungkan teman-teman PE rasio per bulannya berapa, tiap bulannya atau enggak per harinya. Jadi mereka pakai rumus algoritma yang punya dia lah teman-teman ya. Karena setiap broker itu mempunyai fasilitas tersendiri ya. Kebetulan di broker SB ini ada yang namanya PE rasio rata-ratanya teman-teman, karena dibuat untuk menghitung harga wajar teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi 1000 ini ada diperoleh dari yang empunya broker teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau mau menghitung rata-rata gampang aja sebenarnya. Cek aja rata-rata selama 3 tahun ini teman, dari mulai awal, dari mulai IPO, sudah IPO. Kalau yang 3 tahun ya dari 3 tahun aja, manual aja teman-teman, bisa kok teman-teman ya. Manual contohnya IPO Januari bulan ini, tahun ini berapa, nanti Februari bulan segini PE rasionya berapa, nanti dikalkulasikan dibagi dengan berapa. Kalau 1 tahun berarti 12, kalau istilahnya 3 tahun tinggal aja 12 kali 3 dibagi 3 gitu kan. Dapatlah PE rasio rata-rata seperti itu. Jadi saya ingin mempermudah diri teman-teman, biarkan
yang punya brokernya yang menghitung gitu kan. Ya, ini kan dipasang secara otomatis teman-teman ya sama yang punya broker. Ya teman-teman, sudah terjawab ya apa yang saya katakan 1000-nya dari mana dan 3-nya dari mana itu dari sini. Ya, kalau teman-teman pengen tahu 1000 kali 3-nya, jadi silahkan teman-teman buka video saya ini teman-teman ya, buka video saya ini dan saya sudah jelaskan secara detail di sini tentang rumus PE rasio ya, yaitu EPS dikalikan PE rasio rata-rata selama 3 tahun. Dan ini khusus untuk emiten-emiten yang sudah jalan selama 3 tahun ke atas. Untuk saham-saham IPO yang baru 1 tahun, 2 tahun mungkin bisa dihitung, cuman sementara teman-teman ya. Karena suka saya bilang bahwa setiap emiten, teman-teman, setiap emiten yang belum jalan 3 tahun itu masih dalam kekuasaan bandar, teman-teman. Nah, catatan dari saya juga, teman-teman, ketika PE rasionya sudah mencapai 1000, teman-teman, 1000 ini nih, itu catatan dari saya itu semuanya milik bandar. Antara 100, 200, 300, apalagi PE rasio yang di depan di sini, teman-teman nih, di PE rasio, nah di sini nih, PE rasio yang di sini, ya, ketika teman-teman tahu, sekarang kan real itu di angka 10 kan. Kemarin waktu kita hitung itu di angka 7 ya kalau salah angka 7 deh. Angka 7 deh kalau nggak salah. Jadi semakin harganya meningkat, teman-teman, PE rasio semakin terus ya, terus meningkat, teman-teman ya. Sekarang PE rasionya 10. Jadi teman-teman cara menghitungnya begitu, teman. Jadi setiap hari itu ketika sahamnya naik ataupun turun, kalau sahamnya naik dia langsung PE-nya naik mau 0, sekian, terus kalau turun dia mulai turun juga teman-teman ya. Nah model PE rasio awal itu kalau nggak salah 7 deh teman, 7, sekian. Sekarang sudah 10 teman-teman ya. Ya kalau pingin naik terus teman-teman targetnya jangan ke harga, kalau harga 1000 ya silahkan aja teman-teman gitu kan. Karena berdasarkan PE rasio harganya 3000 gitu kan. Coba kalau teman-teman perhatikan kita harus sewajarnya aja. Ingat